Salve, ada yang mengatakan bahwa di luar Yesus ada keselamatan dan di luar gereja ada keselamatan. Mereka mendasarkan hal ini dari dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu Lumen Gentium artikel nomor 16. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Nah, disinilah orang berpikir, oh berarti mereka yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal gereja Katolik mendapatkan keselamatan. Apakah demikian maksud dari dokumen ini? Kita lihat dari dokumen yang sama, Lumen Gentium artikel nomor 14. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Jadi apakah kedua dokumen, yaitu nomor 14 dan nomor 16 ini bertentangan? Tidak, saudara-saudaraku. Itu tidak bertentangan sama sekali. Di nomor 16 di sini dikatakan, sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya. Jadi di sini ada suatu kondisi tanpa bersalah, yaitu bukan karena kesalahannya sendiri bahwa dia tidak tahu tentang Tuhan Yesus, tidak tahu tentang gerejanya. Dan di sini tidak ada kata-kata mereka mempunyai keselamatan, tetapi di sini dapat memperoleh keselamatan. Jadi mereka memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kerahiman Allah. Jadi tidak tepat untuk mengatakan di luar Yesus, di luar gereja Katolik ada keselamatan. Itu tidak benar. Tetapi mereka yang tidak bersalah sama sekali, tidak tahu sama sekali ada Tuhan Yesus, ada gereja Katolik, tetapi mereka di sini dikatakan dengan tulus hati mencari Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Terserah Allah bagaimana dia menghakimi, karena dia lebih tahu hati orang. Maka di sini dikatakan dapat memperoleh keselamatan kekal. Ini suatu bentuk kerahiman Allah bagi mereka, dan kita mengembalikan kepada Allah. Terserah kepada Allah. Maka ini menjadi tanggung jawab kita, saudara-saudaraku, karena di artikel nomor berikutnya, yaitu nomor 17, dikatakan, maka dari itu gereja terus-menerus mengutus para pewarta sampai gereja-gereja baru terbentuk sepenuhnya, dan mereka sendiri pun melanjutkan karya pewartaan Injil, sebab gereja didorong oleh Roh Kudus untuk ikut mengusahakan agar rencana Allah yang menetapkan Kristus sebagai asas keselamatan bagi seluruh dunia terlaksana secara efektif. Dengan mewartakan Injil, gereja mengundang mereka yang mendengarnya kepada iman dan pengakuan iman, menyiapkan mereka untuk menerima baptis, membebaskan mereka dari perbudakan kesesatan, dan menyaturagakan mereka ke dalam Kristus, supaya karena cinta kasih mereka bertumbuh ke arah Dia hingga kepenuhannya. Jadi di sini jelas bahwa gereja tidak mengatakan bahwa di luar Kristus, di luar gereja ada keselamatan. Tidak. Bahkan Dia mengutus putra-putranya, para misionaris, untuk pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kalau di luar sana, di luar Yesus, di luar gereja sudah ada keselamatan, ya untuk apa gereja mengirim misionaris? Percuma. Jadi jelas, saudara-saudaraku, extra ecclesiam nulla salus tetap berlaku. Jangan salah mengerti, karena untuk membaca satu dokumen itu ada satu kesinambungan. Tidak mungkin nomor 14 dan nomor 16 bertentangan. Tidak, kita yang salah baca, saudara-saudaraku. Kalau di luar Yesus, di luar gereja ada keselamatan, itu sendiri sudah tidak berkesinambungan dengan Injil. Dengan Alkitab sudah kita sesat. Hanya dalam Yesus, dalam gereja Katolik ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.